Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Dina Syafitri SPD, mahasiswa PBG dalam jabatan batch 4, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Nomor induk mahasiswa 250-111-121-85. Hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Unggulan Miftahul Huda Ngereh, kelas 4, mata pelajaran matematika dengan materi pengukuran luas tidak baku. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabar hari ini? Masuk ya? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua, berarti kalian semangat untuk belajar hari ini. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Mohon untuk berdiri dulu. Sebelum pembelajaran, kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat, biar tambah kita energik lagi. Oke, satu anak Indonesia hebat. Berani beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Waktu menerangkan materi. Yang kedua apa? Memakai pakaian dengan rapi. Sudah memakai pakaian dengan rapi? Coba dicek dulu pakaiannya. Sudah rapi belum? Sudah? Sudah dilihat Mas Ozi? Dilihat dulu. Oke, sudah rapi ya. Yang ketiga apa? Mengangkat tangan ketika akan bertanya. Oke, ketika kamu bertanya sebaiknya harus mengangkat tangan dulu, tidak boleh bareng-bareng ketika menjawab pertanyaan dari guru. Pembelajaran kali ini tujuannya itu untuk peserta didik kalian dapat memahami satuan tidak baku. Yang kedua, agar kalian dapat mengukur luas
dengan satuan tidak baku dan dapat mempresentasikannya bersama kelompok. Oke? Bagaimana kita dapat mengukur luas meja tanpa menggunakan penggaris? Siapa yang tahu? Ya, menggunakan apa? Jengkal atau kita. Menggunakan jengkal. Menggunakan apa ini? Apa? Jengkal. Ya, betul. Terus yang kedua, benda apa saja yang dapat kalian gunakan selain jengkal itu untuk dapat mengukur luas? Uang, mainan, dan kartunya. Iya, betul. Uang mainan bisa. Itu kalau mengukur luas dengan yang satuan tidak baku. Oke, pintar. Sekarang kalian simak video pembelajaran ini ya. Kalian nanti akan tahu contohnya. Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi ukuran luas dengan satuan tidak baku. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Selamat akan mengukur meja dulu dan meja belajar. Dia akan mengukur meja tersebut menggunakan uang kertas maupun kertas origami. Keduanya termasuk satuan tidak baku. Mari kita lakukan kegiatan yang pertama. Berikut adalah pembukaan dari Kita mau mengukur meja dulu dan meja kalian dulu ya. Kita akan ukur luas kedua meja menggunakan dua kertas. Kita akan ukur permukaan meja dulu menggunakan dua kertas tersebut. Berikut penampakannya. Selanjutnya, untuk meja belajar akan kita gunakan juga dua kertas untuk menutup permukaannya. Selanjutnya, mari kita hitung banyaknya uang kertas yang menutupi masing-masing meja. Permukaan meja dulu tertutup 12 lembar uang kertas tanpa celah. Sedangkan permukaan meja belajar tertutup 6 lembar uang kertas tanpa celah. Jadi, satu uang kertas dapat pula disebut satu satuan luas. Kita lanjutkan dengan kegiatan yang kedua. Kita lakukan hal yang sama menggunakan kertas origami. Beda satuan ukurnya. Sekarang ini kertas origami yang buat untuk mengukurnya. Begitu pula meja belajar permukaannya kita tutup pula dengan kertas origami. Selanjutnya kita hitung banyaknya kertas origami yang menutupi kedua meja masing-masing. Permukaan meja dulu tertutup 24 lembar kertas origami tanpa celah. Sedangkan permukaan meja belajar tertutup 12 lembar kertas origami tanpa celah. Jadi, satu kertas origami dapat pula disebut satu satuan luas. Mari kita menyimpulkan dari kegiatan yang pertama dan yang kedua. Dari kegiatan 1 dan kegiatan 2, apa yang dapat kalian simpulkan terkait luas permukaan meja belajar dan meja duduk? Luas meja belajar pada kegiatan 1 dan 2 memiliki luas yang sama. Begitu pula, luas meja duduk pada kegiatan 1 dan kegiatan 2 memiliki luas yang sama. Pada kegiatan 1, luas permukaan meja duduk adalah 12 satuan luas. Sedangkan luas permukaan meja belajar adalah 6 satuan luas. Sedangkan pada kegiatan 2, luas permukaan meja dulu adalah 24 satuan luas, sedangkan luas permukaan meja belajar adalah 12 satuan luas. Mengapa luas permukaan meja dulu dan meja belajar di kegiatan 1 dan 2 berbeda? Karena satu satuan
luas yang digunakan berbeda. Kegiatan 1 menggunakan uang kertas dan kegiatan 2 menggunakan kertas origami. Jadi, daerah yang sama tetapi memiliki luas yang berbeda karena menggunakan. Ya, di sini Bu Gina punya apa ini? Buku tulis dan ada buku gambar. Sekarang Bu Gina mau mengukur kedua benda ini menggunakan apa ini namanya? Kertas origami dan kertas kartu kecil ya. Nah, sekarang lihat contohnya tadi seperti yang tadi ya di video. Nanti kamu jejer satu-satu seperti ini. Apabila tidak menutupi semuanya, kamu potong separuh menggunakan gunting, terus kamu tempel lagi sampai menutupi buku gambar tanpa celah. Oke? Nih, seperti ini. Nanti nih kalian lihat ya. Kasih lihat nih. Yang satunya tadi apa? Kartu kecil. Dari kegiatan tadi, mana yang membutuhkan satuan yang lebih banyak? Buku gambar atau buku tulis? Kenapa buku tulis? Karena oke, jumlah kartunya lebih banyak. Kenapa buku gambar itu satuannya lebih sedikit? Karena apa? Oke, kertas yang menutupi permukaan dari kertas buku gambar itu lebih besar. Jadi dari kegiatan ini dapat diartikan luas adalah oke, salah satu saja yang menjawab. Ayo Mbak. Dapat diartikan sebagai jumlah satuan yang menutupi permukaan tanpa celah dan tanpa tumpang tindih. Oke, dapat diartikan luas itu jumlah satuan yang menutupi benda tanpa tumpang tindih dan tanpa celah. Oke. Setelah Bu Gina menerangkan tadi, kita bagi kelompok dulu ya. Sudah kelompoknya pindah yuk, pindah jadi kelompok sih. Yang cowok jadi satu aja. Sih sana. Sih, nanti. Mbak sini Mbak. Satu tetap di situ, yang satunya pindah ke sini. Ayo cepat. Bukan itu. Nggak apa-apa, di situ aja, taruh situ aja. Oke, sekarang ganti Mbak, pindah sana yuk. Ke sini, ganti. Oke, ini saya bagikan, Dina bagikan dulu tugasnya. Sekarang tugas kamu memilih mana yang mau kalian ukur. Bisa kursi, bisa apa ini yang bawah? Bisa lantai, boleh juga buku gambar atau yang nanti. Sekarang kalian boleh berkeliling dulu. Mana yang mau kalian ukur? Ayo cepat. Oke, berkeliling dulu yuk. Kamu pilih apa? Oke, kamu kelompok 1 mau pilih apa? Oke, kursi. Ini kelompok 2. Oke, meja nggak apa-apa. Yang kelompok 3 lantai. Lantai apa?
berapa satuannya yang kertas origaminya, ada berapa yang menutupi meja? 20. Sekarang kamu bilang ke temanmu, kelompok saya satu aja yang satu yang mau kelompok saya Oke, gantian ya. Tadi ada berapa yang menutupi meja? 29 lembar. Sekarang kelompok 1. Siapa yang mau bilang? Ayo. Ayo, Mbak. Mbak apa Mas Ozi? Ayo. Ayo sini, berdiri di sini. Tadi yang diukur apa ini namanya? Ya, kursi. Sekarang bilang ke temanmu, saya mengukur kursi dengan satuan tidak kartu kecil. Ada berapa semuanya? 59 lembar. Jadinya satuannya lebih banyak. Sekarang yang kelompok 3. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, Mbak Aini yuk. Kelompok 3 mau ukur apa tadi? Ya, ULKS. Dengan satuan tidak baku apa? Uang mainan. Ada berapa semuanya? 6 lembar. Oke. Tambah semangat lagi biar tambah konsentrasinya. Kita ketuk dulu ya. Temu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Budina kasih lembar LKPD, kamu kerjakan. Kalau sudah nanti dikumpulkan lagi ya. Tadi kan kalian sudah mengukur, sekarang kamu kerjakan. Sekarang sudah selesai semuanya? Bisa dikumpulkan di meja sini. Ayo, boleh kumpulkan. Kalian beri contohnya. Kalau kalian di rumah mau mengukur sesuatu atau benda, kalian itu bisa menggunakan apa? Kalau di rumah? Apa? Uang asli boleh. Selain uang apa? Kartu. Kartu Uno, tahu kartu Uno? Itu. Selain kartu, kalian bisa mengukur meja lagi menggunakan apa ini? Buku gambar. Oke. Sekarang mengapa kita sudah bagaimana kalian tadi mengukur benda yang sudah kalian pilih? Bagaimana? Oke, diulangi yang kenceng, Pak. Menutupi permukaan dengan satuan ukur. Oke. Gimana tadi caranya? Menutupi permukaan dengan satuan ukur. Oke, sekarang mengapa hasil ukuran tadi itu berbeda-beda? Oke, Mas. Karena satuannya beda ukurannya. Gimana? Yang kenceng dong. Karena satuannya beda ukurannya. Oke. Kenapa? Kenapa berbeda? Karena satuannya itu beda ukurannya. Ada kertas kecil, ada apa lagi? Origami dan ada uang mainan. Ya, uang mainan. Bagaimana kegiatan serangkaian tadi yang kalian suka? Siapa yang mau menjawab? Oke, Pak.
berlari mencari benda. Iya, kamu tadi menempel apa tadi? Uang. Iya, menempel uang. Di mana kamu nggak tadi menempelnya? Ya, lagi ada lagi. Kesulitan apa yang kalian temukan waktu mengukur tadi? Dikarenakan harus memotong. Angkat tangan dulu dong. Ya, Kesulitannya meletakkan alat ukur dengan bendanya. iya. Kesulitannya waktu mengukur itu menatanya harus sedemikian rupa biar tidak tumpang tindih. Apa yang bisa kalian simpulkan pada pelajaran hari ini? Tadi artinya luas berarti apa? Yaitu sebagai jumlah satuan yang menutupi permukaan tanpa celah dan tanpa tumpang tindih. Oke, boleh Bu Dina minta satu saja angkat tangan. Oke, ayo Mbak. Luas yaitu Sebagai jumlah satuan yang menutupi permukaan tanpa celah dan tanpa tumpang tindih. Oke. Sekarang tugas kalian di rumah. Tugasnya di rumah ya, karena sudah selesai. Tugas di rumah kalian mengamati benda yang ada di rumah, terus kalian ukur dengan satuan tidak baku yang kalian pilih. Itu untuk tugas di rumah. Oke. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kamu ke depannya, ya. Ilmunya dapat terserap dan dapat bermanfaat. Oke, sekarang sebelum kita selesai pembelajaran, boleh ketua kelas menyiapkan dulu. Siap. Mulai. Sebelum selesai pembelajaran, Bu Dina mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.